Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah bagian pertama. Nanti akan ada beberapa pertemuan. Baik, dalam tema ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki yakni menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian, kalian harus tahu indikator pencapaian dari kompetensi ini, yakni menganalisis substansi dakwah Rasulullah di Madinah, menelaah strategi dakwah Rasulullah di Madinah, dan yang terakhir mengkaitkan antara substansi, strategi dakwah, dan keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Selanjutnya, kalian kita akan masuk kepada sejarah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ya, diawali dengan adanya perjanjian Aqobah 1 yang diikrarkan oleh 6 orang penduduk Madinah. Jadi ada penduduk Madinah yang datang ke Makkah yang pada waktu itu sudah ada yang namanya ibadah haji ya, tapi hajinya tidak seperti yang sudah kita laksanakan sekarang. Nah, pada waktu itu penduduk Madinah mengetahui ada ajaran Islam, kemudian masuklah mereka ke agama Islam. Setelah perjanjian Aqobah 1 ini, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendampingi para penduduk Madinah ini ke Madinah untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Akhirnya, pada setahun kemudian, pada waktu mereka melaksanakan ibadah haji yang selanjutnya, datang Mus'ab bin Umair ke Mekah bersama 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan mereka melakukan perjanjian Aqobah 3 dan mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, kali ini tugas kalian untuk mencari apa sih isi perjanjian Aqobah 1 dan isi perjanjian Aqobah 2 ya. Nanti coba dicatat itu, nanti ada di LKPD. Kemudian hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ke Madinah itu nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini diawali karena orang kafir Quraisy kemudian merasa khawatir ya karena penyebaran agama Islam sudah sedemikian luasnya, bahkan sampai mencapai ke Madinah yang notabene tidak dekat ya dengan Mekah, jauh sekali, jaraknya lebih dari 200 kilometer. Dan akhirnya para kafir Quraisy ini mempunyai intrik gitu untuk meredam penyebaran agama Islam di Mekah. Caranya mereka mengumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh kabilah Quraisy untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hal ini dilakukan? Yaitu untuk menghindari undang-undang sosial masyarakat, sehingga nantinya ketika pemuda-pemuda ini melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah, Bani Hasyim tidak akan bisa menuntut balas. Nah, pada waktu yang ditentukan, para pemuda ini mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada Nabi untuk meninggalkan kediamannya dan kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib berbaring di ranjangnya. Kemudian bersama Abu Bakar bisa bersembunyi di Gua Sur. Nah, dari sinilah kemudian Nabi melakukan perjalanan ke Yasrib atau ke Madinah. Sebenarnya masyarakat Madinah itu seperti apa? Masyarakat di Madinah, ya Madinah itu berada di sebelah utara Mekah. Penduduk Madinah itu sangat heterogen. Heterogen itu artinya terdiri dari berbagai macam golongan, tidak seperti di Mekah ya. Di Madinah penduduknya lebih heterogen. Ada orang Muslim, ada orang Yahudi, dan ada juga orang Nasrani. Mereka hidup saling berdampingan. Nah, ini yang membuat Mekah, maksud Ibu, Madinah berbeda dengan Mekah. Nah, jadi golongan yang ada di masyarakat Madinah itu ada golongan Arab Muslim, karena tadi ada yang sudah masuk Islam ya, yang sudah memeluk agama Islam, yang yang asli di Madinah, yang kemudian disebut dengan sebutan Ansor. Ya, kemudian ada orang Arab Mekah yang Muslim yang ikut berhijrah dengan Nabi ke Madinah, yang kemudian disebut dengan muhajirin. Ya.
Kemudian ada juga orang Madinah, orang Arab Madinah yang penganut paganisme. Ada juga golongan munafik ya ini ya. Sebenarnya kita, ada beberapa orang yang seolah-olah mendukung Nabi, tapi mereka, sebenarnya tidak, tuh. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Yahudi yang terdiri dari berbagai suku, baik bangsa Yahudi maupun orang Arab yang menjadi Yahudi. Dan yang terakhir adalah penganut Nasrani atau Kristen minoritas. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Jadi dakwah Nabi itu karena orang Madinah itu sangat heterogen tadi ya. Jadi eh, Nabi berusaha untuk menumbuhkan semangat persaudaraan sesama umat Islam ya. Sesama umat Islam ini kemudian persaudaraannya ditingkatkan dan eh, mohon maaf, semangat persaudaraan sesama umat Islam. Jadi, karena heterogen tadi, jadi orang Islam berusaha untuk disaudarakan oleh Nabi sehingga ukhuwahnya bisa meningkat. Kemudian karena berbeda-beda tadi, Nabi berusaha untuk mengembangkan toleransi yang tinggi. Kemudian mendirikan pemerintahan dan membangun masyarakat Islam, menerapkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, substansi dakwahnya Nabi di Madinah seperti itu. Kemudian, bagaimana Nabi menghadapi masyarakat Madinah? Ada beberapa strategi yang Nabi rancang, yakni melakukan pembangunan masjid sebagai media dan pusat dakwah. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid di sebuah lahan milik Mmm, seorang anak yatim piatu ya, yang kemudian masjid pertamanya dibangun di dekat Madinah, di daerah bernama Quba. Maka disebutlah Masjid Quba. Kalian nanti bisa melihat link-nya yang sudah Ibu sertakan di LKPD, seperti apa Masjid Quba itu. Kemudian yang kedua adalah muakhad, yakni menciptakan hubungan persaudaraan baru sesama orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu disaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor, sehingga mereka, mmm merasa memiliki, memiliki agama Islam, ya, bahkan sampai ke perkara warisan pada awalnya. Namun kemudian hal itu dihapus. Nah, ini nanti juga kalian bisa lihat atau analisa kenapa hal ini bisa berubah. Nah, yang ketiga adalah berjanjian dengan Yahudi Madinah. Jadi orang Yahudi ini memang, mereka bisa terlihat setuju atau baik-baik saja dengan agama Islam, tapi ternyata ada beberapa kejadian yang membuktikan bahwa Yahudi ini sebenarnya tidak suka dengan kedatangan Islam. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah, ini yang nanti juga akan kalian analisa kenapa bisa terjadi demikian, ya. Namun hal ini kemudian oleh Nabi dibuatlah kesepakatan antara orang Yahudi Madinah dan lahirnya Piagam Madinah. Nah, kalian nanti bisa mencari apa itu Piagam Madinah. Oke. Nah, ek selanjutnya ya, ini tugas kelompok ya. Pada pertemuan kali ini kalian silahkan membuat, kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang siswa, kemudian kalian cari video dakwah ya, boleh ceramah, boleh pidato, khutbah, atau sinematografi ya, tahu ya sinematografi atau, film pendek begitu, yang ada di YouTube boleh, yang ada di TikTok juga boleh. Ya, nanti kalian analisa video tersebut yang dikaitkan dengan komponen-komponen yang dalam tabel yang telah Ibu persiapkan di LKPD ya. Linknya nanti akan Ibu sertakan di deskripsi video ini, gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah menyimak video ini sampai habis. Adapun informasi, bisa kalian dapatkan lebih jelas di link-link atau di sumber yang juga nanti akan Ibu, sampaikan kepada kalian di LKPD ataupun di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.